Halo teman-teman, selamat datang di channel Tahukah Kamu? Hari ini kita bakal ngobrolin topik yang nggak cuma futuristik, tapi juga makin dekat dengan kenyataan, yaitu wisata antariksa dan kemungkinan liburan ke Mars. Dalam 5 menit ke depan, kita akan bahas apa itu wisata antariksa, bagaimana teknologi mendukungnya, tantangan yang harus dihadapi, dan bagaimana masa depan eksplorasi luar angkasa bisa mengubah cara kita berlibur. Yuk, kita mulai. Pertama-tama, apa sih wisata antariksa itu? Secara sederhana, wisata antariksa adalah perjalanan komersial ke luar angkasa yang memungkinkan kita, seperti kamu dan saya, untuk merasakan pengalaman unik berada di lingkungan yang benar-benar berbeda dari bumi. Bayangkan bisa melihat bumi dari ketinggian, melihat lengkungan planet kita, dan merasakan kebebasan tanpa gravitasi yang biasa kita rasakan sehari-hari. Saat ini, beberapa perusahaan swasta seperti SpaceX, Blue Origin, dan Virgin Galactic sudah meluncurkan program-program untuk membawa manusia ke luar angkasa. Walaupun untuk sementara masih dalam skala terbatas dan dengan harga yang cukup fantastis. Lalu, bagaimana dengan liburan ke Mars? Mars, planet merah yang selama ini selalu menjadi impian para penjelajah antariksa, kini bukan lagi sekadar objek film fiksi ilmiah. Dengan kemajuan teknologi, impian untuk mengunjungi Mars semakin dekat dengan realitas. Di Mars, kondisi lingkungan memang sangat berbeda. Suasananya dingin, atmosfernya tipis, dan permukaannya penuh dengan formasi batuan yang unik. Namun, di balik tantangan tersebut, Mars menawarkan keindahan yang tak ternilai. Bayangkan berjalan di permukaan planet yang pernah dihuni oleh ribuan miliar tahun sejarah alam semesta, menyaksikan pemandangan yang belum pernah dilihat oleh manusia. Teknologi memainkan peran yang sangat penting dalam mewujudkan wisata antariksa dan liburan ke Mars. Roket yang semakin canggih, sistem pendaratan yang presisi, serta inovasi dalam teknologi hidup di luar angkasa, semuanya adalah hasil kerja keras para ilmuwan dan insinyur dari berbagai belahan dunia. Teknologi ini tidak hanya memungkinkan kita melakukan perjalanan antar planet, tetapi juga menciptakan solusi untuk masalah logistik dan kesehatan yang dihadapi oleh para astronot. Misalnya, sistem pendukung kehidupan yang bisa mengubah air dan udara di dalam pesawat ruang angkasa, serta habitat yang didesain untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap radiasi dan suhu ekstrem. Namun, tentu saja, tidak semua berjalan mulus. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti biaya yang sangat tinggi, risiko kesehatan akibat paparan radiasi, dan efek psikologis dari isolasi yang berkepanjangan di lingkungan yang asing. Belum lagi, tantangan teknis seperti mendarat dengan selamat di permukaan Mars yang kasar dan mengembangkan infrastruktur untuk mendukung kehidupan jangka panjang di planet tersebut. Meskipun begitu, para ahli optimistis bahwa dengan penelitian dan pengembangan yang terus-menerus, tantangan-tantangan ini bisa diatasi. Bahkan, beberapa eksperimen di bumi telah dilakukan untuk mensimulasikan kondisi di Mars, agar kita bisa belajar bagaimana bertahan hidup di sana. Sekarang, bayangkan masa depan di mana wisata antariksa sudah menjadi hal yang biasa. Mungkin suatu hari nanti, kamu bisa memilih liburan ke Mars sebagai alternatif liburan di pantai atau pegunungan. Di sana, kamu tidak hanya akan menikmati pemandangan yang benar-benar berbeda, tapi juga menjadi bagian dari sejarah peradaban manusia yang membuka babak baru dalam eksplorasi ruang angkasa. Selain itu, perjalanan seperti ini akan membuka peluang kerja baru, mendorong inovasi teknologi, dan bahkan menginspirasi generasi muda untuk mengejar karir di bidang sains dan teknologi. Jadi, apakah kamu siap untuk liburan antariksa? Bagaimana pendapatmu tentang kemungkinan mengunjungi Mars dan menjelajahi keajaiban luar angkasa? Tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan video-video menarik lainnya seputar sains dan teknologi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya di channel Tahukah Kamu.